Bobotoh Persib auto full senyum. Persib Bandung tiba di negeri Gajah Putih Thailand, markas Port FC. Mark Klok langsung jalankan perang urat mental syaraf dengan buat pernyataan brilian begini. Semua rakyat Indonesia bersatu padu dukung Persib ini bisa-bisa. Penasaran? Simak video sampai selesai. Bisa auto gemparkan dunia, Wak Umuh Haji Muchtar berikan bonus senilai 100 miliar ke para pemain Persib dan staf ofisial pelatih jika berhasil kalahkan Port FC Thailand di kandangnya, jadi harapanku sebagai bobotoh. Di sisi lain ini, pernyataan terbaru Wak Umuh yang bisa bikin semangat Persib makin berapi-api. Penasaran? Simak fakta bahagianya. Pernyataan jujur Tyrone Del Pino jelang lawan Port FC Thailand besok lusa malam. Tetap rendah hati dan merasa lapar, mentalitas pemain Persib yang membawa keberhasilan. Tyrone Del Pino mengungkapkan filosofi yang menjadi landasan dirinya dan rekan-rekannya di Persib Bandung. Dalam wawancara eksklusif, ia berbicara tentang pentingnya tetap rendah hati dan merasa lapar untuk meraih lebih banyak meskipun sudah mencapai banyak hal. Inilah mentalitas yang membentuk tim Persib menjadi lebih kuat. Begini penjelasannya. Bojan Hodak apresiasi penjadwalan ulang laga Persib versus Bali United. Langkah strategis untuk tembus level Asia. Bojan Hodak memberikan apresiasi tinggi terhadap penjadwalan ulang laga antara Persib Bandung dan Bali United. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk memberi kesempatan timnya fokus meraih prestasi lebih tinggi, khususnya di level Asia. Apa alasan Hodak memandang perubahan jadwal ini sebagai keputusan yang tepat untuk Persib? Simak penjelasannya di sini. Meski sempat terjangkit virus, Persib tetap nekat boyong David da Silva ke Thailand. Meskipun baru saja sembuh dari penyakit yang menyerangnya, Persib Bandung tetap memutuskan untuk membawa David da Silva ke Thailand dalam laga penting mereka. Keputusan ini menuai banyak pertanyaan, mengingat kondisi pemain yang baru pulih. Apa alasan dibalik keputusan berani ini dan bagaimana dampaknya bagi tim? Temukan jawabannya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Bobotoh Persib auto full senyum. Persib Bandung tiba di negeri Gajah Putih Thailand, markas Port FC. Mark Klok langsung jalankan perang urat mental syaraf dengan buat pernyataan brilian begini. Semua rakyat Indonesia bersatu padu dukung Persib ini bisa-bisa. Penasaran? Simak video sampai selesai. Untuk menjaga harapan lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2024-2025, Persib harus meraih kemenangan saat menghadapi Port FC pada matchday 5 di Stadion Leo, Bangkok, Kamis, 28 November 2024. Rombongan tim Persib rencananya akan terbang ke Thailand pada Selasa, 26 November 2024. Hingga setelah 4 pertandingan, Persib masih tertahan di peringkat ketiga dengan raihan 4 poin hasil dari sekali menang, sekali imbang, dan 2 kali kalah. Sementara itu, Port FC memimpin klasemen dengan keunggulan 5 poin dari Persib. Gelandang Persib, Mark Klok, mengatakan bahwa peluang untuk lolos masih terbuka, meskipun ia mengakui bahwa hal itu tidak akan mudah. Menurutnya, kemenangan adalah hal yang wajib diraih untuk menjaga harapan lolos. Masih 50-50, kami harus menang 2 pertandingan sisa. Saya optimis, peluang selalu ada di setiap pertandingan. Jadi, kami ke Thailand untuk menang, kata Klok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin, 25 November 2024. Pemain yang mengenakan nomor punggung 23 ini juga merasa cukup percaya diri dengan kondisi timnya saat ini. Meskipun pada pertemuan pertama melawan Port FC mereka kalah, Klok merasa situasi saat itu berbeda. Saya ingat kami bermain dengan tim yang berbeda, formasi, pada laga perdana di AFC Champions League 2. Saya optimis besok. Di Thailand kami akan waspada, tapi tetap optimis, ucapnya.
Bagaimana menurut Anda? Apakah Persib bisa mengatasi tantangan besar ini dan meraih kemenangan untuk melaju ke babak selanjutnya? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Bisa auto gemparkan dunia, Wak Umuh Haji Muchtar berikan bonus senilai 100 miliar ke para pemain Persib dan staf ofisial pelatih jika berhasil kalahkan Port FC Thailand di kandangnya, jadi harapanku sebagai bobotoh. Di sisi lain ini, pernyataan terbaru Wak Umuh yang bisa bikin semangat Persib makin berapi-api. Penasaran? Simak fakta bahagianya. Kami meminta dan memohon mudah-mudahan tetap tidak terkalahkan. Insya Allah yang penting kita juara, kata Umuh. Jika Persib bisa menjadi juara, Maung Bandung pun akan mencetak sejarah di kompetisi Liga 1 musim 2024 sampai 2025. Persib berpotensi menjadi tim pertama yang mampu mempertahankan gelar juara di era kompetisi Liga 1 Indonesia setelah Perserikatan dan Galatama dilebur. Komisaris Persib Bandung sekaligus manajer tim, Umuh Muchtar, meminta skuad Maung Bandung tampil enjoy di 2 pertandingan sisa AFC Champions League ACL 2024 sampai 2025. Peluang atau tidak ada peluang lolos, tapi tetap kita harus semangat. Ada keinginan lah ya, yang penting kita bisa masuk. Caranya gimana? Kata Umuh Muchtar. Umuh juga menilai semangat yang kuat dari para pemain Persib saat ini tidak lepas dari ketegasan Bojan Hodak dalam memimpin tim. Saya senang dengan pelatih waktu di Singapura. Saya baru melihat pelatih marah, tapi marahnya marah sayang ya, dan memberikan motivasi kepada pemain. Sulapkan dari 2-0 jadi 3-2, hebat pelatih, ujar Umuh. Apa pendapatmu tentang perjuangan Persib di sisa pertandingan ini? Apakah mereka mampu meraih gelar juara dan mencatatkan sejarah baru? Bagikan komentar kamu. Pernyataan jujur Tyrone Del Pino jelang lawan Port FC Thailand besok lusa malam. Tetap rendah hati dan merasa lapar, mentalitas pemain Persib yang membawa keberhasilan. Tyrone Del Pino mengungkapkan filosofi yang menjadi landasan dirinya dan rekan-rekannya di Persib Bandung. Dalam wawancara eksklusif, ia berbicara tentang pentingnya tetap rendah hati dan merasa lapar untuk meraih lebih banyak meskipun sudah mencapai banyak hal. Inilah mentalitas yang membentuk tim Persib menjadi lebih kuat. Begini penjelasannya. Persib akan menjalani laga tandang menghadapi Port FC pada pertandingan kelima grup FFC Championship League 2 2024-2025 di Stadion Leo Kamis, 28 November 2024. Persib menargetkan poin penuh untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Gelandang Persib, Tyrone Del Pino mengatakan timnya siap menghadapi laga tersebut. Ia mengakui, tidak mudah bagi Persib untuk mengalahkan Port FC di kandangnya. Namun ia memastikan para pemain akan melipat gandakan motivasi untuk meraih kemenangan. Seperti diketahui laga di AFC Champions League. Itu sulit, tapi kami harus memenangi pertandingan jika ingin lolos dari fase grup. Kami harus punya mental yang kuat ketika pergi ke Thailand, kata pemain bernomor punggung 10 ini. Menurut pemain asal Spanyol ini, Persib punya modal bagus. Selain hasil positif di Liga 1 2024-2005, tim asuhan Bojan Hodak tersebut pun berhasil meraih kemenangan pada laga terakhirnya melawan Borneo FC. Kami punya itu, karena kami dalam momen yang bagus, kami baru meraih kemenangan dari Borneo dan membantu kami untuk lebih percaya diri, pungkasnya. Apakah Anda setuju dengan Persib yang optimis bisa mengalahkan Port FC dan lolos ke babak selanjutnya? Apa menurut Anda yang harus diperbaiki agar tim bisa tampil lebih baik di laga-laga berikutnya? Berikan komentar Anda di bawah. Bojan Hodak apresiasi penjadwalan ulang laga Persib versus Bali United. Langkah strategis untuk tembus level Asia. Bojan Hodak memberikan apresiasi tinggi terhadap penjadwalan ulang laga antara Persib Bandung dan Bali United. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk memberi kesempatan timnya fokus meraih prestasi lebih tinggi, khususnya di level Asia.
Apa alasan Hodak memandang perubahan jadwal ini sebagai keputusan yang tepat untuk Persib? Simak penjelasannya di sini. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memberikan apresiasi tinggi atas dukungan yang diterima timnya, terutama dari PT Liga Indonesia Baru, LIB. Keputusan LIB yang memahami alasan Pangeran Biru untuk mengajukan permohonan penjadwalan ulang pertandingan melawan Bali United di pekan ke-12 Liga 1 2024-2005 yang semula dijadwalkan pada 1 Desember 2024 menjadi 7 Januari 2025 menjadi langkah positif. Menurut Hodak, penundaan pertandingan ini memberi kesempatan bagi Persib untuk fokus pada dua laga krusial yang tak kalah penting, melawan Port FC, Thailand, pada 28 November 2024 dan Zhejiang FC, China, pada 5 Desember 2024 di ajang AFC Champions League 2. Saya mengucapkan terima kasih kepada Liga, PT LIB, dan Bali United karena memberi kami kesempatan. Sebab dalam 5 laga terakhir kami harus bertemu 2 tim papan atas. Jadi ini penting, fokus di ACL 2, karena bisa memberikan poin bagi Indonesia, ujar pelatih asal Kroasia tersebut. Hodak menilai, keputusan ini tidak hanya bermanfaat bagi Persib, tetapi juga untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Keputusan ini bagus untuk sepak bola Indonesia. Saat ini hasil dari tim nasionalnya sudah bagus, kini giliran klubnya yang mulai mendapatkan poin bagus di AFC, sehingga semua bisa berjuang demi Indonesia. Lanjutnya, Bojan pun menegaskan, perjuangan timnya tidak hanya untuk Persib, tetapi juga untuk meningkatkan citra sepak bola Indonesia. Jika ingin lebih baik, maka ukurannya adalah poin di AFC. Dan saya harap kami bisa melakukan persiapan lebih baik dan mendapatkan hasil positif dengan meningkatkan ranking AFC dan ada lebih banyak klub dari Indonesia di kompetisi Asia, pungkasnya. Apa pendapat Anda mengenai keputusan PT LIB yang menunda pertandingan Persib melawan Bali United? Apakah langkah ini akan memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia? Ayo, berikan komentar Anda di bawah. Meski sempat terjangkit virus, Persib tetap nekat boyong David da Silva ke Thailand. Meskipun baru saja sembuh dari penyakit yang menyerangnya, Persib Bandung tetap memutuskan untuk membawa David da Silva ke Thailand dalam laga penting mereka. Keputusan ini menuai banyak pertanyaan, mengingat kondisi pemain yang baru pulih. Apa alasan dibalik keputusan berani ini dan bagaimana dampaknya bagi tim? Temukan jawabannya di sini. Persib Bandung memastikan akan membawa David da Silva dalam perjalanan tim ke Thailand untuk menghadapi Port FC. Sebelumnya, David da Silva sempat absen dalam laga Persib pada pekan lalu, namun kini pemain asal Brasil tersebut kembali bergabung dengan tim. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengonfirmasi langsung bahwa David da Silva akan ikut dalam rombongan menuju Thailand, meski ia belum bisa memastikan apakah sang pemain akan tampil dalam pertandingan tersebut. Duel antara Port FC dan Persib dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Pathum Thani, Thailand, pada Kamis, 28 November 2024. David akan ikut, ujar Bojan Hodak. Hari ini dia sudah berlatih dengan normal. Satu-satunya hal adalah kami harus menunggu bagaimana reaksinya. Lanjutnya, memberikan penjelasan mengenai kondisi David da Silva. Apakah Anda berharap David da Silva bisa tampil maksimal di laga penting ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Yes, wow. Bantuan datang. Nah, ginilah baru mantap, alhamdulillah. Kevin Dix gacor saat proses naturalisasinya. Sedang diusahakan di Indonesia, Shin Tae-yong dapat eksekutor penalti teruji. Auto jadi daya gedor sisi sayap dan jadi bek tangguh yang sulit ditembus lawan. Berita yang satu ini bisa buat bungkam DPR yang naturalisasi jangan dilanjutkan kemarin. Semangat tinggi, jiwa patriotisme, dan dedikasi luar biasa yang tak dapat diragukan lagi jelang hadapi Jepang. Marten Pas jadi pemain diaspora pertama yang gabung timnas Indonesia. Hey, DPR yang anti naturalisasi.
Yang terakhir harusnya bukan proses naturalisasinya, tapi karir lo di DPR yang harusnya diakhiri. Gimana menurut kalian guys? Setujukah kalian dengan Mimin? Tulis protes keras kalian buat DPR. Itu di kolom komentar ya guys. Rahasia tak dipanggilnya Asnawi akhirnya terungkap. Tak cedera tapi dicoret. Coach Justin bongkar alasan. Sebenarnya Asnawi Mangkualam tak masuk skuad andalan STY lawan Jepang. Sampai bawa-bawa hal yang di luar nalar. Fans Garuda seketika bisa kaget ketika mendengarnya. Breaking news. Kabar resmi. Penting dan terbaru dari Ketua Badan Timnas Sumarji. Sampaikan pesan penting yang bikin semua supporter Timnas merinding ketika mendengarnya. Simak baik-baik pesan bahagianya, dijamin kalian akan sangat puas mendengar kabar penting ini. Tidak cuman Erick Thohir yang hebat, netizen Indonesia tak kalah hebat juga. Kaget. Program naturalisasi PSSI didukung fans Timnas Indonesia, Arya Sinulinga. Ucapkan terima kasih. Netizen seluruh Indonesia siap kawal PSSI dari serangan DPR yang benci program naturalisasi pemain keturunan. Kawal PSSI era Erick Thohir, ramai-ramai guys. Serang Instagram pejabat yang gak setuju program ini. Tulis ungkapan marah kalian di kolom komentar untuk mereka pengacau. Ini mungkin agak sedikit ekstrim ya. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Tidak cuman Erick Thohir yang hebat, netizen Indonesia tak kalah hebat juga. Kaget. Program naturalisasi PSSI didukung fans Timnas Indonesia, Arya Sinulinga. Ucapkan terima kasih. Netizen seluruh Indonesia siap kawal PSSI dari serangan DPR yang benci program naturalisasi pemain keturunan. Kawal PSSI era Erick Thohir, ramai-ramai guys. Serang Instagram pejabat yang gak setuju program ini. Tulis ungkapan marah kalian di kolom komentar untuk mereka pengacau. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, berterima kasih kepada fans Tim Nasional Indonesia yang sangat mendukung program naturalisasi yang tengah dijalankan PSSI. Arya mengaku kaget atas dukungan penuh itu, yang juga dapat diartikan kinerja PSSI sejauh ini berada di jalur yang benar. Dalam kategori naturalisasi pemain timnas, hasil survei Indikator Politik Indonesia mendapatkan data bahwa masyarakat Indonesia mendukung penuh. Sebab 71,5% dalam hasil survei setuju naturalisasi pemain, 10,1% kurang setuju, 3,4% tidak setuju sama sekali, 15% tidak memberikan jawaban. Arya berterima kasih atas dukungan publik terhadap perbaikan sepak bola yang dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebab, hal itu menandakan perkembangan Timnas Indonesia dipantau masyarakat luas, bukan hanya penggila sepak bola saja. Kami surprise karena survei ini mewakili seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya yang suka dan tahu dengan sepak bola, kata Arya saat rilis survei Indikator Politik Indonesia. Pria berkacamata itu menyatakan dukungan itu tidak terlepas karena PSSI cukup selektif dalam memilih pemain naturalisasi. Hal itu tentunya agar kehadiran pemain naturalisasi berdampak positif untuk Timnas Indonesia. Artinya, kinerja kami mencari pemain berkualitas itu disetujui masyarakat Indonesia. Artinya, kami bekerja dengan benar, ujarnya. Dulu pun ada naturalisasi, tapi masyarakat tidak tahu kualitas. Sekarang kami memilih pemain tidak main-main, tambahnya.